Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini menjelang siang, kita kembali dapat berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari tentang agama kita, agama Islam yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Dan tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Suatu kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Beliau menulis kitab Al-Kabair yang menjelaskan tentang contoh-contoh dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Dan contoh yang beliau tulis di kitab Al-Kabair sekitar 76 contoh dosa besar. Ya, 76 contoh dosa besar yang hendaknya kita pahami dan setelah itu kita jauhi, dan jangan sampai kita melakukan satu pun contoh dari dosa besar tersebut. Dan pada pertemuan sebelumnya di bulan Maret, ya, terakhir kita di Maret karena April kita libur, kita membahas di bulan Maret itu tentang dosa yang pertama yang belum selesai kita bahas, yaitu dosa syirik. Dan dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Dan kita menjelaskan bahwa dosa syirik ini terbagi dua. Ada syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada dosa syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam tetapi juga bernilai dosa besar. Adapun jenis yang pertama, dosa syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, kita sudah berikan dua contoh. Yang pertama, syirkul doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Yang kedua, syirkun niyah, mempersekutukan Allah dalam masalah niat, keinginan, tujuan. Ya, jadi berdua contoh syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam yang sudah kita bahas. Yang pertama syirkut doa, yang kedua syirkun niyah. Jadi kita tidak boleh ya meminta, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, tidak boleh niat kita, tujuan kita, maksud kita dalam segala aktivitas kita lakukan untuk selain Allah. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, bahkan tidak ada sedikit pun untuk Allah, maka ini termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam masalah niat, tujuan, dan maksud. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak pernah mereka melakukan sesuatu yang diniatkan untuk Allah. Nah, kalau di antara kaum muslimin juga seperti itu, atau mungkin lebih banyak persentasenya, niatnya bukan untuk Allah, maka tentunya dikhawatirkan mereka masuk terjerumus ke dalam perbuatan syirkun niyah. Nah, demikian yang sudah pernah kita bahas, dan hari ini kita akan masuk kepada kriteria yang ketiga. Klasifikasi yang ketiga, contoh syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan na'udzubillah. Perbuatan ini sangat menakutkan dan mengerikan karena dapat menghapus seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukan.
Dan orang tersebut kalau mati dalam kondisi melakukan syirik besar, maka dia akan kekal dalam siksa api neraka. Dan mereka tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam sorga. Baik, kita langsung saja. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Pembagian yang ketiga yang termasuk syirik besar, yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah syirkut ta'ah. Mempersekutukan Allah dalam masalah ketaatan. Mempersekutukan Allah dalam masalah ketaatan. Di mana kita wajib mengetahui bahwa ketaatan secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Dan respon seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidak boleh mereka membantah, mengingkari, mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Nabi SAW. Syirkut ta'ah, ya, ketaatan secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasul SAW. Adapun ketaatan kepada selain Allah dan Rasul sifatnya tidak mutlak. Contoh, ketaatan kepada orang tua. Orang tua wajib kita taati kalau mereka benar secara syariat. Suami wajib ditaati oleh istri apabila suaminya benar sesuai syariat. Apabila tidak sesuai syariat, maka haram untuk mentaati orang tua atau suami atau siapapun. Ya, yang mana mereka mengajak untuk menyelisihi akidah yang benar, mengajak untuk menyelisihi ibadah yang benar atau yang lainnya. Ya. Nah, berkaitan dengan syirkut ta'ah ini juga berkaitan dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, tidak boleh kita untuk menyelisihinya. Apabila Allah telah menghalalkan sesuatu, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Dan apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, maka kita tidak boleh menghalalkannya. Nah, ini berkaitan dengan suatu peristiwa di mana pada waktu itu Nabi SAW membacakan firman Allah di hadapan sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dulunya seorang Nasrani. Lalu beliau masuk Islam. Dan kemudian Nabi membacakan satu ayat kepada Adi bin Hatim. Dan ayat itu ada di surah At-Taubah. Ayat yang ke-31. At-Taubah ayat ke-31 di mana Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang alim, orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka orang Yahudi ini dan rahib-rahib mereka dari orang-orang Nasrani, mereka menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Siapa ini? Orang-orang Yahudi menjadikan para ulama mereka dan orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Dan kemudian Al-Masih putra Maryam juga demikian. Dijadikan sesembahan selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ayat ini dibacakan kepada Adi bin Hatim. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ketika dulu kami berada di agama Nasrani, kami tidak menyembah para pendeta. Allah menyatakan bahwa orang Yahudi menyembah para ulamanya. Orang Nasrani menyembah para pendetanya. Kata Adi bin Hatim, dulu kami sebagai Nasrani, kami tidak menyembah para pendeta kami. Tapi Allah menyatakan mereka menyembah para pendeta Nasrani tersebut. Kata Nabi, bala innahum harramu alaihimul halal wa hallu lahumul haram fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Kata Nabi SAW, benar, kalian telah mengambil sesembahan selain Allah. Contohnya apa? Sesungguhnya mereka ya yang mengambil sesembahan selain Allah ini mengharamkan. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Atau mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lalu umatnya mengikuti.
mengikuti perkataan tokoh-tokoh agamanya. Ulama Yahudi atau ulamanya Nasrani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Atau mengharamkan yang sesuatu yang dihalalkan. Lalu umatnya mengikuti ulama. Padahal mereka tahu. Mereka tahu Allah mengharamkan. Tapi tetap mereka mengikuti ulamanya yang berani menghalalkan. Allah menghalalkan. Mereka mengikuti ulamanya yang mengatakan itu haram. Maka kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka itulah bentuk ibadah mereka kepada tokoh-tokoh agamanya. Nah, ini sebagai bentuk contoh syirik ta'ah. Syirkut ta'ah. Memberikan ketaatan secara mutlak. Allah katakan haram, tapi ternyata ada tokoh agamanya mengatakan halal. Umat mengikuti tokoh agama itu dan meninggalkan apa yang Allah firmankan. Dan ini kata Allah dan kata Nabi termasuk perbuatan menyembah. Memberikan sesembahan. Dan mengambil sesembahan selain Allah. Dan itu merupakan perbuatan syirik. Banyak orang yang mungkin tidak tahu tentang masalah ini. Rasul mengatakan bahwa kalian orang-orang Nasrani itu karena berhadapan dengan Adi bin Hatim ya, yang mengatakan kami tidak menyembah mereka. Kata Rasulullah, kalian menyembah mereka. Buktinya apa? Ketika ulama-ulama mereka mengatakan sesuatu yang Allah halalkan, mereka haramkan. Lalu kalian mengatakan juga haram. Allah katakan haram, pendeta mengatakan halal. Kalian pun mengikuti juga mengatakan halal. Berarti kalian itu berarti ikut dianggap sebagai orang yang menyembah para pendeta itu. Padahal di sini tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak berdoa, wahai pendeta, wahai ulama Yahudi, wahai pendeta. Gak ada begitu. Tidak memberikan persembahan ibadah dengan rukuknya, dengan sujudnya, tidak. Cuma membenarkan keputusan dari tokoh agama yang bertentangan dengan firman Allah. Itu termasuk syirik. Ketika Allah halalkan sesuatu, tokoh agama mengatakan haram. Umat mengikuti haram, kan gak boleh. Ketika Allah mengatakan haram, ya, ulamanya mengatakan halal. Lalu umat mengikuti ulama itu, kan gak boleh. Seharusnya kita berpatokan kepada kitab suci dan nabi yang diutus. Ternyata mengikuti tokoh agama di sini dicontohkan di surah At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kata Allah, mereka menjadikan ulama-ulama Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, bukan dalam bentuk ruku, sujud, ibadah, doa, tapi sekedar mengikuti perkataan mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah firmankan. Bisa dipahami jamaah sekalian? Ternyata ini bentuk kesyirikan. Yang selama ini mungkin kaum muslimin taunya syirik itu adalah ya melakukan ruku, sujud, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Ternyata di sini contohnya berbeda. Hanya sekedar mengikuti tokoh agama. Allah katakan haram, mereka mengatakan halal. Dan contoh ini ternyata sampai hari ini ada di masyarakat kita. Di berbagai belahan dunia ini. Di kaum muslimin. Dan kaum muslimin bisa jadi mereka tidak sadar atau mungkin mereka menyadari. Ya, telah mengikuti para ulama atau tokoh-tokoh agama yang sesat. Yang akhirnya bisa membatalkan keimanan mereka. Karena di sini Rasul mengatakan, bala, benar, kalian itu mengambil sesembahan selain Allah. Karena ya, ketika ulama itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian mengikuti ulama. Kenapa tidak mengikuti perkataan Allah? Karena ulama itu ulama yang kita ikuti kalau benar. Tapi kalau ulama atau tokoh agamanya, atau diulamakan, atau diustadkan, atau dikiaikan, itu mereka semua bukanlah manusia yang steril dari dosa. Atau mereka maksum, mereka bukan nabi dan rasul. Siapapun ulamanya, siapapun kiainya, siapapun ustadznya. Ya. Kalau andai kata jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan, wajib untuk ditolak.
sehebat apapun mereka. Andai kata ya, sudah jelas Allah mengharamkan sesuatu, mereka berani menghalalkan. Contohnya apa? Yang paling gampang, jilbab. Allah wajibkan kepada setiap muslimah untuk menutupi aurat dengan jilbabnya. Dan sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menutupi aurat dengan jilbab bagi wanita itu wajib. Tiba-tiba ada yang mengatakan tidak wajib. Boleh dibuka jilbab itu, terbukalah auratnya. Dan ternyata ada umat Islam yang mengikuti orang yang diulamakan itu. Nah, ini contoh paling gampang. Langsung dibuka jilbabnya, mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama tersebut. Allah katakan wajib, dia mengatakan tidak wajib. Atau contoh yang lain, Allah haramkan riba. Ternyata ada tokoh agama mengatakan riba itu boleh. Allah mengatakan haramnya zina. Ternyata ada tokoh agama mengatakan zina itu boleh. Bahkan dibungkus dengan kalimat nikah mut'ah atau yang lainnya. Atau Allah mengharamkan ya adanya homo, LGBT. Lalu kemudian ada tokoh agama mengatakan enggak masalah LGBT. Kita ini hak asasi manusia. Tidak bolehlah kita ini terlalu keras. Kita ini zaman modern. Kita harus bertoleransi dengan orang lain. Subhanallah. Yang mengatakan itu bukan orang awam. Dia disebut ustadz, disebut kiai, disebut ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Lalu kemudian kaum muslimin melihat, oh iya ya, berarti kita mengikuti apa kata kiai itu, apa kata ustadz itu, apa kata tokoh agama itu. Padahal jelas-jelas kita buka ayat dan hadis, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan LGBT, Allah mengharamkan homo, gay, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan minum-minuman keras. Jelas, sepakat semua para ulama. Tiba-tiba ada yang berani untuk mengatakan itu boleh. Ada nggak seperti itu? Pernah antum mendengar di masyarakat, baca di sosial media, ada orang-orang yang berani menghalalkannya, berani memperbolehkannya, dan akhirnya kita lihat ada kaum muslimin yang mengikutinya. Nah, kita khawatir orang seperti ini jatuh kepada syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Ya, sekali lagi kita berpatokan kepada surah At-Taubah ayat ke-31 tadi. Dan ternyata ini berkaitan dengan contoh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, yang mana dia menceritakan kondisinya ketika dulu masih agamanya Nasrani. Dia mengatakan kami tidak menyembah pendeta, kami tidak melakukan sesembahan kepada para ulama-ulama kami. Tapi kata Nabi, kalian melakukan sesembahan kepada mereka. Bukan dengan ruku, bukan dengan sujud, bukan dengan minta-minta doa ibadah. Tapi ketika para pendeta itu berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, nah, fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka bentuk seperti itu kata Nabi, berarti kalian memberikan persembahan ibadah. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka demikianlah, itulah bentuk ibadah kalian kepada para pendeta itu. Ternyata bentuk kesyirikan itu luas, bukan sekedar meminta, berdoa, ruku, sujud ya kepada selain Allah. Nah, ini kondisi yang kita saksikan jamaah sekalian di masyarakat kita sampai hari ini masih ada ya orang-orang yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sedangkan mereka ini bisa jadi menjadi rujukan umat, menjadi tempat bertanya, ya. Atau mungkin mereka orang-orang yang sudah dikenal sebagai tokoh agama. Lalu dengan gampangnya mereka mengharamkan sesuatu demi mendapatkan dunia, jabatan, kekuasaan. Na'udzubillah. Demi itu, dia jual akhiratnya demi membeli dunia. Dia jual imannya. Apakah mereka tidak tahu? Mereka paham. Karena mereka titelnya LC, MA, dokter, bahkan profesor, kiai haji. Berpuluh-puluh tahun mereka mempelajari Islam. Pintar bahasa Arabnya, hafal Quran 30 juz. Tapi kenapa kok berani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan? Yang sudah jelas disepakati oleh para ulama.
Bukan lagi suatu hal yang menjadi ikhtilaf, ya. Perdebatan misalnya, beda pendapat. Tidak, zina sudah jelas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukan zina. Minum khamr jelas, enggak boleh minum khamr. Sepakat semuanya. Riba jelas. Dosanya luar biasa, ancaman di dunia, ancaman siksa kubur, ancaman di padang mahsyar, ancaman nanti siksa neraka. 4 ancaman bagi pelaku riba. Allah melaknatnya. Tidak berkah hartanya. Tidak berkah hidupnya. Tapi ternyata riba masih dilakukan. Dan masih ada yang memperbolehkan riba. Enggak masalah. Berkelit sana, berkelit sini. Tergantung organisasinya. Tergantung kelompoknya. Tergantung golongannya. Tergantung, ya, ada yang membutuhkannya sehingga dia pun akan diberikan uang. Tidak berani terang-terangan mengatakan ini tidak boleh, ini haram. Inilah masalahnya. Padahal di sini berkaitan bukan masalah sekedar ini dosa besar biasa, tapi dosa besar yang dapat mengeluarkan dari Islam. Syirkut ta'ah. Perbuatan syirik yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Karena mereka tidak belajar tentang akidah. Kalau tentang syirkut doa mungkin adalah, tapi itu pun banyak juga yang belum tahu. Masih minta dengan penghuni kubur, minta kepada orang yang sudah mati, dipanggil-panggil namanya, dimintain tolong. Itu pun banyak syirkut doa yang sudah jelas-jelas gampang dipahami. Apalagi syirkut doa. Menjadikan sandaran ulama itu seperti Allah. Seakan-akan ulama ini seperti Nabi dan Rasul. Mereka menyembah Allah. Dan juga menyembah kepada ulama itu. Bentuk penyembahan mereka kepada ulama itu adalah mereka menerima fatwanya, keputusannya dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk ibadah mereka, ya, kepada selain Allah. Nah ini jamaah sekalian, ya, contoh-contoh itu sangat banyak sebetulnya. Tapi ini yang paling gampang, masalah riba, masalah minuman keras, masalah zina, mungkin ada LGBT, ya tentunya yang lain-lain banyak sekali. Masalah jilbab tadi, banyak contoh di masyarakat. Mengharamkan apa yang Allah haramkan itu bagus, tapi mengharamkan yang, ya, apa yang Allah halalkan ini enggak boleh. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, enggak boleh. Kita ini bukan yang menentukan syariat, kita hanya mengikuti. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Allah mempertanyakan, ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang telah berani menetapkan sesuatu keputusan yang tidak disyariatkan oleh Allah? Coba jamaah sekalian, kita lihat ayat Allah ini di surah Asy-Syura. Surah ke-42, ayat ke-21. Surah ke-42, ayat ke-21. Allah mempertegas, ya, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Kok berani-beraninya mereka menetapkan sesuatu ini halal, ini haram, bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan? Apa mereka ini memiliki sesembahan yang lain? Allah mempertanyakan kepada mereka ini. Kalau tokoh agama yang seperti itu, ya sudah, memang dia sesat menyesatkan. Tetapi janganlah umat mengikuti mereka, sedangkan umat tahu secara jelas. Tinggal buka ayatnya, tinggal buka bagaimana firman Allah. Ada tokoh agama lain atau ustadz lain atau dai lain yang menjelaskan, kita nggak boleh mengikuti dia. Karena dia bertentangan dengan firman Allah yang jelas-jelas mengharamkan.
Tapi tetap saja umat sudah mengetahui ada pro dan kontra di sosial media. Misalnya kita baca di masyarakat, kita dengar pro dan kontra. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan nggak boleh. Saya mengikuti yang mana nih? Dia tinggal lihat saja dalilnya ada nggak? Jelas nggak dalilnya? Dalil ini adalah dalil yang sudah jelas kita baca dalam Al-Quran. Nah itulah perbuatannya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu bukan sekedar syiriknya mereka, kufurnya mereka. Karena mereka mengambil, Yahudi yang mengambil Uzair, sesembahan selain Allah, dan mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Isa bin Maryam adalah Allah, atau menyatakan sebagai anak Allah. Bukan sekedar itu perbuatan syirik mereka dan kufur mereka. Ya. Kufurnya Yahudi dan Nasrani bukan hanya sekedar mereka mengambil seorang manusia dijadikan sebagai anaknya Allah. Atau mereka menjadikan seorang manusia sebagai Allah. Tapi juga ternyata dalam masalah ini, di surah At-Taubah ini ayat ke-31. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Yang jelas-jelas ulama tersebut atau tokoh agamanya bertentangan dengan firman Allah, di mana Allah turunkan Taurat dan Injil, dan tidak mau berpatokan kepada itu. Mereka menetapkan sendiri sesuai dengan selera mereka, perasaan mereka, hawa nafsu mereka, logika mereka, dan kepentingan dunia. Karena ada jabatan, ada kekuasaan, ada kekayaan yang akan mereka peroleh kalau mereka bisa berbeda dengan apa yang Allah tetapkan. Na'udzubillah. Dosanya berlipat-lipat. Karena dengan keputusan ulama tersebut atau tokoh agama tersebut bukan sekedar satu dosa untuk dia saja. Tapi dia diikuti oleh orang lain yang jatuh kepada kesyirikan. Diikuti oleh orang lain yang begitu banyak yang jatuh kepada syirkut ta'ah gara-gara ucapan tokoh agama ini. Berarti dia menanggung dosa orang banyak. Coba bayangkan jemaah sekalian. Masalahnya bukan selesai begitu saja. Ya, dosanya hanya kepada tokoh agama itu saja. Jilbab tidak wajib, LGBT boleh, zina boleh, homo boleh, gay boleh, khamr boleh, riba boleh, ini boleh, ini boleh. Tetapi orang yang mengikuti ucapan itu, dia akan menanggung dosanya nanti pada hari kiamat. Berapa banyak orang yang mengikutinya. Dan semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti ucapannya. Dan tentunya hal-hal yang mengarah ke arah situ pun juga kita nggak boleh lakukan. Misalnya contoh, dia bukan orang ini bukan pelaku LGBT-nya mungkin ya, tapi dia mendukung LGBT. Maka kita pun tidak boleh memberikan pembenaran. Jangan kita dukung orang yang membenarkan LGBT. Ini paling gampang nih contoh nih. Sebentar lagi grup band yang akan datang tuh. Apa namanya? Kayaknya antum hafiz nih. Hafal ini. Apa di sosial media tuh grupnya? Coldplay ya. Ya ini kan karena kita baca, lah juga tadi pagi baca. Ada grup band siapa itu? Coldplay katanya. Dan ini ternyata grup band ini mendukung LGBT. Dan dalam konser-konsernya karena kita pengen tahu supaya bekal dakwah juga nyampein sebetulnya ngapain baca ginian ya. Tapi ini berkaitan dengan tema kita. Ternyata dalam konser-konser musiknya dia mendukung dan memberikan bendera-bendera LGBT-nya, dia dukung LGBT-nya. Dan sebentar lagi katanya akan konser di Indonesia. Antum tahu tiketnya 11 juta ludes hanya beberapa menit. Coba antum bayangin, 11 juta tiketnya selesai cuma beberapa menit, habis dibeli atau diborong oleh banyak orang. Mahal nggak tuh 11 juta? Dikit apa banyak? Ya bagi antum dikit lah, kan duit antum banyak ya. 11 juta untuk nonton konser musik. Kalau tanpa LGBT pun dengan musiknya kita paham musik itu haram. Sepakat para ulama ulama dahulu ya, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4 dan generasi berikutnya musik itu haram. Karena Rasulullah mengharamkan, nggak boleh.
Tapi di zaman sekarang musik jadi halal. Ayo, siapa tokoh agama mengatakan halal? Ini contoh berikutnya kan. Sepakat para ulama dahulu, tapi ulama sekarang jadi berbeda. Kenapa? Dalilnya ada, hadisnya banyak. Kenapa kita berbeda? Bukankah Rasulullah dan sahabat menjadi patokan kita? Bukankah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat musik itu haram. Tapi ternyata ada konser musik tanpa LGBT saja sudah sebetulnya nggak boleh diikuti. Tapi tambah lagi ternyata grup ini mendukung dan memberikan pembenaran dan mempopulerkan LGBT dalam konser-konser musiknya. Dan banyak kaum muslimin yang membeli tiketnya. Dan adalah tokoh agama tiba-tiba. Boleh ini nggak masalah. Ya, ini kan kita toleransi. Na'udzubillah, lihat. Kalau orang awam saja bicara boleh, itu saja sudah dosa besar. Apalagi yang bicara tokoh agama, kiai, haji misalnya. Dia punya organisasi terbesar di Indonesia. Dan menjadi perwakilan umat barangkali berani mengatakan boleh. Allahu Akbar walillahilhamd. Begitu banyak dosa yang dia tanggung itu. Karena banyak ribuan orang yang datang. Dan dia akan mempromosikan LGBT-nya. Mungkin barangkali mereka bukan LGBT. Tapi dalam konser-konser yang kita baca tuh di Google ya. Ternyata dia suka mempromosikan LGBT-nya. LGBT itu haram. Tanpa LGBT pun juga haram. Karena musik itu haram. Dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan di tempat yang sama. Terjadi ikhtilat, bercampur baur mereka. Bersentuhan mereka, berpelukan mereka, benciuman mereka. Kok berani-beraninya ada tokoh agama mengatakan itu boleh. Ini kan hiburan. Jangan radikal lah Pak Ustadz. Jangan keras. Ya, kita bukan bicara keras atau lembut. Kita bicara ini benar atau tidak. Ya, jadi jamaah sekalian yang berbahagia. Inilah kondisi umat di zaman sekarang ya. Makin banyak umat yang tidak peduli dengan agamanya. Dan mereka ingin beragama sesuai dengan selera mereka. Kami menjadi muslim tetapi aturannya disesuaikan dengan selera kami. Bukan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini pasti dipastikan sesat. Apalagi sudah berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau misalnya mengatakan sholat tidak wajib. Misalnya. Yang diwajibkan dikatakan tidak wajib. Atau sebetulnya boleh dikatakan itu wajib. Kebalikan jadinya. Padahal itu nggak boleh kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Coba kita lihat. Bagaimana firman Allah di surah Al-Ma'idah. Di surah Al-Ma'idah ayat ke-87. Ya. Al-Ma'idah 87. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan. Jangan mengharamkan apa saja yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Jangan diharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu atau sebaliknya. Dan jangan kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kadang-kadang ada sesuatu yang dihalalkan dikatakan haram. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang haram dikatakan halal. Di zaman ini semakin hari semakin banyak contoh-contohnya. Demi apa? Demi toleransi. Demi apa? Demokrasi. Demi apa? Supaya kita nggak dituduh keras, radikal, ekstrim. Sehingga kita janganlah mengikuti secara mutlak apa kata Allah dan Rasul. Kalau kita mengikuti secara lurus apa kata Allah dan Rasul, kayaknya kita berat nih, nanti kita akan dituduh macam-macam. Kenapa kita tidak berani untuk menyatakan apa adanya? Lah ini kan bukan perkataan kita. Apa salah saya mengatakan Allah berfirman, Rasul bersabda? Di zaman sekarang, kalau kita berani menyatakan Allah berfirman, Rasul bersabda, ternyata bukan orang kafir saja yang akan memusuhi kita,
kita. Bahkan kaum muslimin pun gak suka dengan kita. Siapa muslim itu? Muslim munafik. Muslim terbagi dua. Ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Muslim yang betul-betul mukmin ini yang sami'na wa ata'na. Tidak mau dia mengambil keputusan yang lain. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak layak, enggak boleh kata Allah bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu lalu mereka mengambil ketetapan yang lain. Allah sudah haramkan, kata mereka halal. Allah sudah halalkan, kata mereka haram. Enggak boleh, enggak pantas, enggak layak. Seorang mukmin seperti ini, mukmin yang sejati. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menjadi sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah firmankan itu di surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-36. Ya, surah ke-33. Surah ke-33 ayat ke-36 ya. Tidak pantas seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan lalu ketika Allah sudah menetapkan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan ini halal lalu mereka mengambil keputusan haram. Enggak boleh kata Allah. Allah mengatakan haram, mereka mengatakan halal. Allah mengatakan halal, mereka mengatakan haram. Enggak boleh, enggak pantas bagi seorang mukmin yang betul-betul menganggap dirinya seorang mukmin. Enggak mungkin begitu dia. Karena seorang mukmin itu adalah kata Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin yang sejati, yang hakiki, yang mantap akidah dan imannya, jawaban mereka ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul agar Rasul menetapkan ketetapan kepada mereka, memberikan keputusan kepada mereka atas perselisihan di antara mereka, maka mereka merespon dengan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh. Itu baru mukmin, bukan ngeyel, bukan cari-cari yang lain. Itu Allah sebutkan di surah An-Nur ayat ke-51. Surah An-Nur, surah keberapa? 24. Ayat ke-51. Ya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka diajak untuk kembali. Ayo, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Allah dan Rasul. Agar Rasul menetapkan suatu keputusan bagi mereka atas perselisihan yang mereka hadapi, maka jawaban orang-orang mukmin selalu pasrah, menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Beda sama orang Yahudi. Dalam Al-Quran Allah jelaskan orang Yahudi itu mengucapkan sami'na wa asayna. Kami dengar, kami tidak mau mentaatinya. Kami dengar, kami tidak mau mentaatinya. Tapi orang beriman seperti ini, enggak ada jawaban yang lain. Innama kana. Innama ini menunjukkan pembatasan. Tidak ada jawaban yang lain bagi orang-orang beriman. Kalau betul-betul antum beriman kepada Allah dan Rasul, antum orang-orang mukmin sejati yang saleh, salehah, bertakwa, tidak boleh ada pemilihan yang lain. Harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah orang-orang yang beruntung. Kita sebagai umat biasa, atau mungkin kita sebagai ustadznya, kiainya, ulamanya, enggak boleh, semuanya sama saja. Dan andai kata mengambil keputusan yang lain, menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka dikhawatirkan jatuh mereka kepada syirkut ta'ah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pada hakikatnya demi Tuhanmu, demi Allah, pada hakikatnya mereka tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian tidak ada rasa keberatan di hati mereka menerima keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
dan mereka menerimanya dengan sepenuh hatinya. Lihat An-Nisa 65. An-Nisa surah keempat ayat ke-65. Fala warabbika la yu'minun. Ya, demi Allah, demi Tuhanmu, pada hakikatnya mereka tidak dikatakan beriman. Ya, beriman dengan sempurna. Ya, ini tergantung kepada permasalahannya. Kalau sudah masuk kepada hakikat ini Allah haramkan, mereka halalkan, akhirnya jatuh kepada syirkut ta'ah. Ya, pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Hakim kita siapa yang memutuskan perselisihan di antara mereka? Ada kaum muslimin mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini halal, ada yang mengatakan ini dan itu. Yang memutuskan siapa ini? Kata Allah, bukan kata kita kan. An-Nisa 65. Mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Keputusannya berdasarkan wahyu. Jangan kembali kepada tokoh-tokoh agama yang andai kata memang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan kepada Rasulullah yang Allah tunjuk sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan, perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian, thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan. Itu orang mukmin sejati. Enggak berat, terima. Tidak ada rasa keberatan di hati mereka menerima apapun yang Rasul putuskan. Kata Rasul haram, mereka pun mengharamkan. Kata Rasul halal, mereka pun menghalalkan. Kata Rasul ini enggak baik, ya sudah mereka tinggalkan. Kata Rasul ini dianjurkan, maka mereka mengerjakan. Itu sikap seorang mukmin sejati. Mereka terima dan tidak ada rasa keberatan di hati mereka. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima keputusan Rasulullah itu dengan sepenuh hati mereka. Itulah ketaatan yang mutlak. Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul. Selain Allah dan Rasul tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah mutlak. Taatlah kepada Rasul mutlak. Dan taatlah tapi tidak mutlak kepada pemimpin kalian ulil amri. Ya, kalimatnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Begitu ulil amri, tidak ada ucapan wa ati'u ulil amri. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa memang kemutlakan itu hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun ulil amri, pemimpin atau ulama, mereka bukan Nabi dan Rasul. Dan mereka ini manusia biasa, dan kalau mereka benar kita taati, dan kalau mereka tidak benar tidak boleh kita taati. Ya. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini, kita buka di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 116. Surah 16, ayat 116. Iya, kembali Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib. Hadza halal wa hadza haram. Kata Allah tabaraka wa taala, jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Dusta. Jangan kamu sebut-sebut. Jangan kau mengatakan dengan kalimat itu yang disebut-sebut oleh lidahmu secara bohong, dusta. Demi untuk yang menjilat penguasa, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, kekayaan, kemewahan, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pengikut, takut ditinggalkan oleh umatnya, takut untuk bertentangan dengan organisasinya. Islam itu wahyu, agama dari Allah. Islam bukan organisasi. Ya. Dan Allah menyebutkan di sini, jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, mereka tidak akan beruntung.
Jadi contohnya udah ada jamaah sekalian. Di zaman Rasul sudah ada yang seperti ini. Makanya turun ayat. Adanya orang-orang yang seperti itu. Atau di zaman sebelum Rasulullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Juga ada yang seperti itu. Berani untuk menghalalkan. Ya, padahal Allah mengatakan haram. Atau berani mengharamkan. Padahal Allah mengatakan halal. Sudah ada contoh-contohnya itu. Yahudi, Nasrani bahkan saat ini juga ada. Makanya kita ini sebagai kaum muslimin hati-hati ya. Jangan kita salah langkah. Jangan sembarangan kita ini beragama. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Hidup ini singkat. Mati pasti. Amal sedikit. Dosa banyak. Siksa kubur menanti. Jangan coba-coba main-main. Kita nggak bisa lagi hidup yang kedua kalinya di dunia. Setelah mati ya selesai. Kita akan berada di alam kubur mendapatkan balasan. Kita inginkan mendapatkan nikmat kubur. Na'udzubillah, jangan sampai mendapatkan siksa kubur. Begitu lama ribuan tahun dan berapa abad kita pun tidak tahu. Namun menunggu sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu terjadilah hari kiamat. Ditiup sangkakala yang pertama. Hancur semua langit dan bumi. Beserta isi-isinya kecuali apa yang Allah tidak kehendaki untuk dihancurkan. Ditiup lagi sangkakala yang kedua, dibangkitkan semua penghuni kubur dan digiring, dihalau menuju ke padang mahsyar, dataran yang putih kemerah-merahan, berkumpul semua manusia di situ. Tahapan yang panjang sekali, perjalanan akhirat sangat panjang, lebih panjang dibandingkan dunia. Berapa lama dunia? 70 tahun barangkali, 60, 80, taruh deh 100 tahun. Tapi di akhirat panjang, di alam kuburnya saja panjang. Bayangkan, orang yang meninggal di zaman Nabi Nuh, meninggal di zaman Nabi Ibrahim, meninggal di zaman Nabi Musa, atau meninggal di zaman sekarang. Berapa lama itu mereka menunggu? Dunia cuma 70 tahun. Di alam kuburnya berapa lama? Di alam kuburnya saja sudah ribuan tahun. Mungkin bisa jadi jutaan tahun, kita nggak tahu. Di alam kuburnya saja, belum lagi di padang mahsyar. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Berdiri di sana, kondisi panas, matahari sangat dekat sejauh 1 mil. Begitu lamanya, akhirnya begitu singkat, beralihlah ke proses dihisapnya amal, dibagikan buku catatan amal, ditimbangnya amal, melewati telaga Al-Kautsar, melewati lagi Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Oh, lama itu. Lain setelah itu ada lagi Kantarah. Setelah itu baru sorga dan neraka. Panjang, masuk sorganya saja panjang. Menuju sorga panjang, menuju neraka juga panjang. Padahal di dunia kita cuma sebentar. Cuma 70, itu pun kalau 70, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 20. Ya, maka jangan kita terlena, terperdaya, tertipu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Atau kaum muslimin yang zalim, yang munafik, yang mereka tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada Allah dan Rasul, jangan kita ikuti. Kita kuatkan akidah kita. Ini masalahnya bukan masalah kecil, masalah yang paling terbesar dalam Islam. Dosa banyak, tapi dosa yang paling besar dosa syirik. Dan ini kita pelajari tentang syirik, syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, membatalkan keislamannya, membatalkan keimanannya. Mungkin dia paham, dia tahu, sadar, atau mungkin tidak sadar. Kenapa tidak belajar? Padahal ini ilmu yang pertama kali jamaah sekalian. Ketika kita menjadi muslim, pertama kali kita belajar tentang apa? Tentang masalah syirik dan tauhid. Pertama kali itu dulu sebelum yang lain. Makanya Rasulullah memulai dakwah dengan dakwah tauhid di kota Mekah selama 13 tahun. Belum ada perintah sholat, belum ada sholat 5 waktu, zakat, ya, haji, umroh, belum ada pada waktu itu. Puasa Ramadan, belum ada. Diperkuat dulu umat dengan ini, masalah akidah ini. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah, tumbuhkan rasa yakin bahwa adanya Allah, adanya negeri akhirat, adanya pembalasan, adanya siksaan, adanya hukuman yang Allah akan berikan kepada hambanya. Berikan rasa takut dan rasa harap dan ditumbuhkan rasa cinta. Beragama berdasarkan 3 aspek ini.
beragama Islam berdasarkan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Itu yang Rasul ajarkan. Semua Nabi dan Rasul juga mengajarkan demikian. Kalau sudah kuat akidah kita, kita paham masalah ini, kita akan mudah nanti untuk beribadah. Gampang, ringan, enteng, dan berjuang, berjihad, berkorban, semua jadi enteng, jadi gampang, mudah. Allah mudahkan karena akidahnya sudah kuat. Tapi kalau akidahnya masih rapuh, masih ragu-ragu, benar nggak sih ayat ini, benar nggak sih hadis ini? Nanti kalau kita amalkan ini, kita dibenci orang. Kalau kita amalkan ini, kita nanti difitnah orang. Kalau kita amalkan ayat ini, nanti kita akan begini dan begini. Takut, mendakwahkan pun takut. Akibatnya apa? Takut dalam mendakwahkan kebenaran, ujung-ujungnya baiat. Paham? Takut dalam dakwah kebenaran, ujung-ujungnya baiat. Supaya bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa seperti ini? Berat itu, nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kita dakwakan ini bukan hal yang kecil, hal yang besar. Islam itu agung, mulia dan tinggi. Allah sudah tinggikan dan muliakan dan Allah sudah sempurnakan Islam ini. Jangan dihinakan oleh kita. Allah akan murka dan marah nanti ya. Ya, kita sampaikan kepada keluarga kita, istri, suami, anak ya, orang-orang kita cintai tentang masalah yang kita bahas ini. Dan ini baru contoh yang ketiga. Syirik besar ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama saya ulang sedikit ya, karena ada yang baru datang juga. Pada pembahasan yang lalu kita bahas tentang pembagian syirik besar yang pertama, yaitu syirkut doa. Mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Ziarah kubur boleh, tapi ternyata bukan sekedar ziarah kubur. Meminta-minta kepada penghuni kubur. Coba antum jalan ke Jawa, ke Kalimantan, Sumatera, bahkan di Jakarta pun Bogor juga banyak kita saksikan. Meminta mungkin bukan di kuburan, meminta di rumah masing-masing. Kepada orang yang telah mati, manggil-manggil namanya, berdoa, menyebut-nyebut mereka, minta tolong kepada mereka. Buku-bukunya pun dijual di toko-toko buku. Bahkan Rasul pun dianggap bisa menghapuskan dosa-dosa. Assalamualaikum ya mahyad dunub. Dengan lagu-lagunya berdendang-dendang mengangkat kedua tangannya. Assalamualaikum ya mahyad dunub. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Wahai yang menghapus dosa-dosa. Wahai yang menghapus dosa-dosa. Ya mahyad dunub itu tercantum dalam kitab selawat. Dijual di masyarakat. Bayangkan, apakah Rasulullah yang menghapuskan dosa? Siapa jamaah sekalian? Yang menghapuskan dosa siapa? Allah. Rasulullah saja nggak bisa. Dan Rasul bilang itu dalam hadis, dalam doa, zikir Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ampuni aku ya Allah, kata Rasulullah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa aku kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang. Kenapa minta kepada Rasulullah untuk menghapuskan dosa, menyelamatkan dari neraka sa'ir, menyelamatkan dari neraka hawiyah? Ya, minta lagi kepada wali ini, wali itu, disebut-sebut namanya. Na'udzubillah. Itu syirkut doa. Yang pertama saja sudah bertaburan dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita pernah berjalan, safar, maka kita lihat. Atau mungkin di YouTube, sekarang lebih gampang ya, begitu banyaknya contoh-contoh di YouTube itu. Kemudian contoh yang kedua, yang telah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, tentang syirkun niyah, mempersekutukan Allah dalam masalah niat, ketika menyembelih hewan dengan niatnya untuk memberikan tumbal-tumbal kepada ya orang-orang yang ditakuti, di lautan, di gunung, di mana, niatnya bukan karena Allah ketika menyembelih hewan, atau melakukan sesuatu. Ini merupakan syirik, karena memberikan niat yang bukan untuk Allah. Pada Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku
untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, hari inilah kita masuk kepada pembahasan contoh yang ketiga. Syirkut ta'ah, mempersekutukan Allah dalam masalah ketaatan. Belum selesai ya, karena kita ada 5 semuanya. Ya, yang keempat itu syirkul khauf, mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Yang kelima, syirkul mahabbah, mempersekutukan Allah dalam masalah cinta. Nah, ini barangkali kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali sampai di sini pertemuan kita ya. Yang keempat, kelima kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Karena waktu kita tinggal sedikit. Barangkali kita manfaatkan untuk bersoal jawab kalau ada pertanyaan. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya perihal riba. Para pelaku riba itu adalah mungkin contohnya di karyawan-karyawan bank konvensional mungkin ya. Apakah betul mereka itu dikatakan bahwa yang berdosa itu hanya pelakunya? Kemudian perihal hasil atau gajinya itu dianggap halal. Karena itu untuk menafkahkan hidup keluarganya. Apakah betul seperti itu? Ya. Kemudian bila kita diundang oleh para pelaku riba untuk makan atau dihidangkan lah. Apakah boleh kita ikut itu untuk dimakan atau tidak? Bagaimana secara hukumnya? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang pelaku-pelaku riba yang bekerja, contohnya tadi diberikan katanya di bank konvensional, apakah gaji yang mereka miliki itu halal atau haram? Sekarang kita pahami dulu, mereka bekerja di situ itu boleh atau tidak? Haram atau tidak? Dan mereka termasuk pelaku riba atau tidak? Kalau sudah kita sepakati bahwa andai kata mereka ini, kita sepakati mereka pelaku riba, dan riba itu kan dosa besar. Ketika melakukan sesuatu yang haram, lalu menghasilkan uang dari situ. Uangnya itu jadinya halal apa haram? Misalnya pelacur, penzina. Zina itu haram apa halal? Zina itu haram. Ya, zina itu haram, jelas. Nah, ada orang yang melakukan perzinahan dan mendapatkan duit dari situ, prostitusi, pelacur-pelacur ini. Mereka dapat mungkin 50.000, dapat 1 juta, mungkin 50 juta, ya tergantung. Ya. Nah, ketika mereka mendapatkan hasil dari perbuatan zina, zina kan haram. Nah, perbuatan ini haram, lalu mendapatkan duit dari perbuatan yang haram. Jatuhnya gimana uang itu? Uangnya jadi haram. Begitu juga ketika riba. Kalau kita sepakati bahwa mereka sedang melakukan perbuatan riba, riba itu apa? Haram. Nah, kita tahu hukumnya haram. Dan ini ternyata mereka adalah pelaku-pelakunya. Seseorang yang melakukan perbuatan yang haram, lalu mendapatkan duit dari cara-cara yang haram, maka duitnya jadi haram. Nggak boleh. Kalau kita sepakati itu suatu hal yang haram. Dan ternyata memang haram. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan riba dan Rasul pun mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Ulama semua sepakat dengan definisi ini. Riba itu adalah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Nah, di bank itu karena pertanyaan ya, maka kita cerita. Kita pun mungkin sudah tahu juga di bank konvensional itu karena contohnya bank konvensional. Kita menyimpan uang di sana boleh, terpaksa di rumah juga nggak aman demi keselamatan jiwa dan harta kita. Terpaksa sangat darurat. Kalau uangnya sedikit sih gampang, tinggal taruh di bawah bantal.
Taruh di lemari selesai. Tapi uang yang banyak kayak uang antum ini kan banyak nih. Gak mungkin kan di rumah kan, ya sekitar berapa miliar lah gitu kan. Amin dong. Kalau duit aja amin. Iya. Kan nggak aman naruh di rumah, ya terpaksa. Nah, kita nasabah naruh di situ, jutaan nasabah naruh di situ. Dan uang kita apa dibiarkan begitu saja kan tidak. Ternyata dipakai oleh pihak bank, diputer, dipinjamkan kepada para pengusaha. Datanglah pengusaha ini, pengusaha ini, pengusaha ini, pinjam. Berapa pinjamnya? Beda-beda. Ada yang pinjam 100 juta, kembalinya berapa? Nah, lihat. Definisi riba, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Si pengusaha datang pinjam kepada bank, pinjam misalnya 100 juta. Kembalinya pasti akan lebih besar. Dengan jangka 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Pinjam dengan kembalinya lebih besar. Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Bank mendapatkan keuntungan dari pinjam meminjam dengan cara seperti itu. 100 juta kembalinya berapa? 150 atau mungkin 200. Nah ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah mengharamkan. Itu namanya riba fadl. Jenis riba fadl. Pinjam sekian kembalinya lebih besar. Atau dengan cara kedua, ribanya yang ada di bank itu, yang mana transaksinya pun sudah ada di zaman Rasulullah. Namanya riba nasi'ah. Jenis riba yang kedua, riba nasi'ah. Apa itu? Kalau andai kata pinjam 100 juta, kembalinya 150, dan andai kata terlambat. Nah, bulan pertama kena penalti, tambahan. Bulan kedua kena lagi tambahan. Bulan ketiga kena lagi tambahan. Ditambah terus kalau gagal bayar, telat bayar. Itu namanya riba nasi'ah. Itu pun terjadi di zaman Rasul. Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi menerapkan riba itu. Riba nasi'ah dan riba fadl. Jadi dari awal pinjam 5.000 kembali 8.000 misalnya. Atau pinjam 5.000. Nah sebulan janjinya kapan? 6 bulan. Ternyata bulan pertama nggak bisa bayar. Bulan kedua nggak bisa. Itu tiap bulan. Nambah. Berarti apa? Yang meminjamkan uang tadi mendapatkan keuntungan. Dari keterlambatan orang yang telat bayar. Padahal Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang kesulitan bayar hutang, berikan tempo. Bukan ditambahkan lagi. Itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang yang berhutang kesulitan untuk membayar hutangnya, kata Allah, berikan tengah waktu tempo. Kapan dia bisa? Berikan lagi waktu tempo. Dia orang susah. Gak sengaja untuk tidak bisa bayar ini. Kata Allah, berikan tengah waktu tempo. Kalau perlu engkau sedekahkan. Wa anta saddaqu khairil lakum. Dan kalau kamu menyedekahkannya, menghalalkannya, ya udahlah pinjaman dia anak halalkan saja. Itu lebih baik bagimu. Tapi kenyataannya kan di bank konvensional tidak seperti itu. Pengusaha yang datang pakai uang kita nih, dikumpulkan semua, bank nggak punya modal. Uang-uang nasabah itu dipinjamkan kepada para pengusaha dan jumlah kembalinya lebih besar, atau nanti terjadi keterlambatan, kena penalti, denda lagi, penalti lagi, denda lagi. Akhirnya semakin besarlah keuntungan yang dimiliki oleh pihak bank. Berarti jelas-jelas mereka sedang melakukan perbuatan dosa besar riba. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu akidar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang makan harta riba. Nah, mereka makan harta riba. Si pelaku yang kerja di banknya itu. Ya kan? Mereka makan harta dari hasil riba. Bank meminjamkan, pengusaha membayar. Nah, hasil bayaran-bayaran dari pengusaha ini, pinjam 100 jadi 200, terlambat denda lagi. Itu semua keuntungan-keuntungan dari itu diberikan sebagai gaji untuk karyawan. Untuk satpamnya berapa, untuk bagian customer service berapa, untuk pimpinan ini berapa, ini berapa. Kena semua itu. Dan mereka makan dari harta hasil ribanya. Karena itulah keuntungan terbesar
dari bank. Kalau cuma mengandalkan biaya transfer, ya kecil sekali. Untuk menggaji karyawan dengan gaji-gaji yang begitu besar, yang dapat gaji 20 juta, 30 juta, 100 juta, dari mana? Dari situ. Jadi para pegawainya mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya bank, meribakan uang. Sehingga mereka makan harta riba. Dan kata Nabi, Allah melaknat orang yang makan riba. Dan orang yang membayarnya. Si nasabahnya yang pengusaha tadi. Karena pengusaha tadi setuju dengan aturan main seperti itu, mekanismenya, kalau saya terlambat, saya siap untuk membayar dendanya. Dan kalau pinjam 1 juta, saya siap untuk membayar nanti jadi 150 juta. Si nasabahnya pun kena juga laknatnya. Yang makan riba pihak bank, ya, yang membayarnya pun juga kena laknat juga. Yang ketiga, wakatibaihi, orang yang mencatatnya. Ya, siapa itu? Notaris. Karena pinjam meminjam bank dengan pengusaha untuk kuat secara hukum, dibenarkan oleh hukum positif di negeri kita, ya, itu di notaris. Notaris itu mencatat dan ada 2 orang saksi, bisa jadi pegawai notarisnya. Rasul menyebutkan 4 ini. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang membayarnya, nasabah tadi pengusaha, ya, yang mencatatnya si penulisnya, sekretarisnya, dan 2 orang saksinya. Semuanya kata Rasul, dosa mereka sama. Sama semua. Tidak ada perbedaan. Bisa dipahami? Ya, jadi bagaimana kita bisa katakan kerja di sana jadi halal? Dengan dasinya, dengan kopiah pul hitamnya, mungkin dengan jilbabnya, dengan kaligrafinya. Masya Allah, di kaligrafi juga tuh di dindingnya. Ya, dengan jilbabnya, dengan kaligrafinya, kita masuk, Assalamualaikum, Masya Allah. Ya, saya juga pernah masuk masalahnya. Karena juga kita melihat kondisi, ya Allah, seperti inilah kondisi. Dan itu diperbolehkan. Dia anggap halal. Apa nggak takut dengan syirkut ta'ah ini? Allah katakan haram, Rasul mengatakan haram, mereka berani mengatakan ini halal. Halal dari mana? Coba datangkan dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilmu jika kamu termasuk orang yang benar. Para ulama sudah menjelaskan dengan gamblang dan contoh-contoh di zaman Rasul seperti ini. Contohnya kan sudah ada contoh di zaman Rasul. Ayatnya sudah ada, hadis sudah ada. Lalu bagaimana? Dan sepakat para ulama definisi riba itu adalah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Anda meminjamkan uang nasabah, kembalinya ada keuntungan dengan lebih besar. Seharusnya pinjamkan 5.000, kembali 5.000. Pinjamkan 1 juta, kembali 1 juta. Jangan ambil keuntungan dalam pinjam meminjam. Dan kalau memang orang yang meminjam tadi belum bisa bayar, berikan lagi tinggal tempo. Kesian. Mungkin uangnya kepakai, dia berobat, tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dapat musibah. Seharusnya begitu. Jadi intinya adalah uang karyawan itu di bank konvensional, ya, tidak dikatakan halal, itu haram, maka gaji-gaji yang mereka terima itu berasal dari praktek ribanya. Yang kedua tadi apa? Oh ya, diundang makan ya. Kita diundang makan oleh mereka. Boleh nggak makan? Kan mereka itu makan harta riba karena mereka dapat gajinya dari situ. Nah kita nih mungkin tetangganya, temannya, atau dikirimin makanan. Nah kita lihat di kondisi di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah, orang yang melakukan riba itu siapa? Orang Yahudi. Yahudi tetap melakukan riba meskipun Rasul mendakwahkan tentang haramnya riba. Tetapi hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah tetap berjalan, jual beli, sewa menyewa, ya, hadiah, hubungan baik. Nah suatu ketika Rasul pun menerima hadiah dari orang Yahudi. Hadiah dari orang Yahudi, ya meskipun hadiah tersebut ternyata paha kambing yang sudah dibubuhi racun oleh mereka. Tapi Rasul menerima dan memakannya padahal sudah diketahui bahwa orang Yahudi itu, ya praktek mereka adalah dengan riba dan itulah keuntungan terbesar mereka. Sehingga mereka menjadi kaya pada waktu itu. Sama seperti sekarang. Keuntungan terbesar mereka orang Yahudi. Di dunia ini yang paling kaya siapa? Orang Yahudi saat ini. Bank dunia pun mereka miliki. IMF pun mereka miliki. Bank-bank terbesar di dunia mereka miliki. Sejak dahulu memang Yahudi itu rajanya riba.
dari zaman Nabi Musa. Rajanya riba sejak dahulu. Cuman anehnya, dalam aturan mereka tidak boleh riba kepada sesama Yahudi. Itu aturan agama mereka, tidak boleh riba kepada sesama Yahudi. Jadi riba itu boleh ambil keuntungan dari pinjam meminjam kepada selain Yahudi. Ini aturan dari ulama-ulama mereka yang mereka buat sendiri. Nah, jadi bagaimana? Rasulullah ternyata menerima hadiah dari orang Yahudi. Kemudian sahabat, contohnya seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salman Al-Farisi, dan lain-lain, mereka mengatakan apabila kamu diberikan hadiah, diundang makan. Ya, bahkan begitu kata Abdullah bin Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Jika kamu diundang makan oleh orang-orang yang jelas mereka sebagai pelaku riba, maka penuhilah undangannya dan boleh memakan makanannya. Kita boleh. Dosa-dosa dia, gajinya gaji dia mendapatkan harta yang haram. Tetapi apabila kita mendapatkan hadiah darinya, diundang makan olehnya, maka menurut perbuatan Rasul tadi dan perkataan sahabat diperbolehkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, di luar tema mau tanya, almarhum bapak saya meninggalkan surat wasiat secara tertulis dan lisan. Ya, wasiat secara tertulis dan lisan agar seluruh harta warisan dibagi rata kepada semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana menurut Ustadz, apakah ini dijalankan atau tidak? Ya nggak boleh. Warisan dibagi rata, laki perempuan sama, nggak boleh. Karena Allah sudah tetapkan. Nah, kita lihat Allah sudah tetapkan di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. An-Nisa ayat 11 dan 12. Bagaimana hukum pembagian harta waris? Kalau yang meninggal suami, istri dapat sekian. Kalau yang meninggal istri, suami dapat sekian. Anaknya berapa? Ya, bapak, ibu, kakek, nenek, ya, atau mungkin saudara kandung dari bapak, saudara kandung dari ibu. Itu lengkap. An-Nisa 11 dan 12. Ya, Allah sudah tetapkan. Nah, barang siapa mereka tidak mau mengambil ketetapan Allah, kita baca ayat ke-13 dan 14-nya. 11 dan 12 An-Nisa itu berkaitan dengan bagaimana pembagiannya, teknisnya seperti apa. Nah, begitu 13 dan 14 An-Nisa juga Allah jelaskan barang siapa mengambil yang lain, menetapkan keputusan yang lain, tidak mau mengikuti hukum yang Allah tetapkan, nah dia diancam dengan siksa neraka. Ya, nggak boleh dibagi dengan rata. Amanah ini tidak boleh dijalankan. Wasiat ini tidak boleh dijalankan. Wasiat yang batil. Bapak ini memberikan wasiat yang salah. Seharusnya ketika dia masih hidup, ya, kalau jelas-jelas diketahui oleh anaknya atau siapa, langsung dikoreksi. Pak, maaf, nggak boleh Pak, seperti itu. Ini Bapak dosa loh. Ya, menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Karena laki-laki itu 2, perempuan 1. Nggak boleh sama pembagian hukum waris. Bapak berdosa, ingatkan ketika dia masih hidup. Jangan didiamkan. Dan andai kata pun itu tidak ada yang memberitahu dan ternyata beliau meninggal dunia, maka tidak boleh diikuti wasiatnya. Wasiat yang salah. Dan andai kata diikuti, maka bapak itu bertambah-tambahlah dosanya. Dan anak-anaknya pun berdosa semuanya. Kalau lakukan cara yang salah ini karena warisannya dibagi rata. Nggak boleh ya. Tapi ini terjadi di masyarakat. Termasuk ini terjadi. Tadi kita bicara apa? Ada orang yang berani menghalalkan riba, menghalalkan zina, LGBT, segala macam ya. Berani mengatakan jilbab pun nggak wajib. Tapi juga ini termasuk nih contoh nih di masyarakat. Allah perintahkan seperti ini, mengambil yang lain. Mengikuti siapa? Karena ada tokoh agama. Tokoh agama mengatakan begini, bagi rata nggak apa-apa. Ini boleh, lebih adil. Yang akuran itu
Oh itu nggak adil. Ya Allah, berani sekali. Dan akhirnya apa? Umat mengikuti tokoh agama itu. Anda berarti melakukan syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah Anda. Ya, karena apa? Udah jelas Allah melarang. Laki 2, perempuan 1. Laki-laki dapat 2 bagian itu bukan untuk mereka semua. Perempuan dapat bagian untuk pribadi. Laki-laki dapat 2 bukan untuk pribadinya saja. Si laki-laki dapat 2 kenapa? Karena dia wajib untuk menafkahi keluarganya. Istri dapat duit untuk dia sendiri. Suami dapat duit bukan untuk dirinya sendiri. Suami dapat duit untuk dirinya, istrinya, anaknya. Untuk orang tuanya, dia bantu ponakannya, dia bantu pamannya, dia bantu tantenya. Banyak kemaslahatan untuk seorang laki-laki itu. Ya, demikian. Astagfirullah. Ini nanya apa? 1 halaman full. Hah? 1 halaman full. Ini nanya apa curhat? Nanya paling 2 baris, 3 baris gitu loh. Ini kan 1 halaman, Masya Allah. Ini sampai asar ini. Saya mau bertanya, saya seorang istri yang berusaha untuk patuh kepada suami. Tapi terkadang suka lupa akan hal yang suami ajarkan, seperti doa atau melaksanakan zikir. Saat suami tanya, apakah sudah saya kerjakan? Dan saya belum kerjakan. Saya berkata jujur, kalau belum saya kerjakan karena saya takut dosa berbohong. Maka suami pun jadi marah dan saya dianggap tidak patuh. Suami saya lebih senang saya bohong untuk menjaga perasaannya. Apakah boleh saya berbohong agar suami saya tidak marah? Mohon nasihatnya Ustadz supaya saya dan suami lebih baik dalam menjalankan rumah tangga kami. Di sini disebutkan contohnya apa? Terkadang saya lupa akan hal yang suami ajarkan seperti doa atau melaksanakan zikir. Iya, mungkin istri lupa, katakan saja lupa. Ya, tapi kalau sengaja melupakan apa yang suami harapkan. Nah, yang suami harapkan ini perintah yang wajib atau sunnah? Kalau perintah yang wajib, wah istrinya berdosa. Karena wajib, Allah yang mewajibkan, bukan suami. Misalnya sholat, berjilbab, atau puasa Ramadan, atau yang lainnya misalnya ya. Ternyata Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan. Dan suami pun memerintahkan kepada istri berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Kamu harus begini, ternyata istri tidak melakukan. Maka istri berdosa. Tetapi kalau sifatnya perintah itu sunnah, ya sunnah bukan wajib, maka sebaiknya diingatkan kembali. Jangan terlalu keras lah ya. Ya istri juga kan manusia, hendaknya suami berlemah lembut dengan istrinya. Kalau memang itu suatu sunnah seperti doa dan melaksanakan zikir, ya zikir pagi petang, istrinya mungkin lupa atau mungkin lagi males, ya diingatkan kembali, nasihati, dakwahi, perbaiki, doakan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sunnah terjadilah cekcok rumah tangga yang besar. Padahal masalah kecil, akhirnya rumah tangganya berpisah. Kenapa berpisah? Kenapa bercerai? Karena istri saya tidak mau baca zikir pagi dan petang. Masa gara-gara itu jadi cerai? Ya, sifatnya sunnah. Kalau wajib tuh baru. Yang wajib pun kita lihat. Fatal tidak ini berkaitan dengan hal-hal yang prinsip. Ya, akidah, ibadah. Nah, kalau sudah berkaitan dengan hal yang prinsip, ya itu fatal sekali dan sudah dinasihati, dakwahi, perbaiki. Enggak juga, ya sudah apa boleh buat. Berpisahlah itu boleh. Karena ada alasan yang kuat. Ya. Jadi intinya pertanyaan di sini adalah suami saya marah dan saya dianggap tidak patuh dan dia lebih senang saya bohong. Boleh nggak bohong dalam masalah ini kepada suami? Boleh nggak berbohong kepada suami dalam masalah ini? Istri belum melakukan ibadah yang seperti ini, doa dan zikir, suami lebih baik mendengarkan, sudah. Padahal istri belum. Tidak boleh. Tidak boleh berbohong dalam masalah ini. Berbohong dalam Islam itu kan ada diperbolehkan dalam hal-hal tertentu. Misalnya apa? Contohnya apa? Hah?
Iya, berbohong itu contoh yang Rasul benarkan adalah seperti seseorang yang ingin mengakurkan kedua orang yang sedang berselisih, ya, yang terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, maka boleh dilakukan kebohongan di situ. Sebetulnya dia tuh pengen baikin lah sama kamu aja nggak mau. Bilang lagi sama sini, sebetulnya dia pengen baikin sama kamu aja nggak mau. Padahal nggak ada itu. Nah itu dalam rangka untuk memperbaiki dan mendamaikan orang yang sedang berselisih. Yang kedua, bohong yang boleh ketika pasukan kaum muslimin ditangkap oleh musuh. Dan musuh bertanya, di mana markas kamu? Di mana senjata kamu? Nah, muslim tadi boleh berbohong. Di sana, padahal bukan di sana. Di mana persembunyian kaum muslimin? Di sana, padahal bukan di sana. Itu boleh. Yang ketiga, berbohongnya suami dan istri. Yaitu dalam masalah apa? Ketika memang seandainya suami itu dalam kondisi mungkin cintanya sedang turun, istri juga cintanya dan sayang sedang turun, karena iman kan kadang naik kadang turun. Begitu juga cinta suami dan istri, kadang cinta itu naik, bersemi dan semakin mencintai pasangan hidup, kadang-kadang juga cinta semakin turun. Ya. Nah, andai kata memang sang istri bertanya, engkau mencintai aku enggak mas? Istri bertanya, sebetulnya suami lagi turun nih. Kalau dikasih tahu terang-terangan, sebetulnya aku sudah enggak cinta lagi sama kamu. Ah, ini berbahaya kan? Maka boleh mengatakan, iya aku masih cinta sama kamu. Begitu juga ketika suami bertanya kepada istri, kamu sayang enggak sama saya? Maka istri pun boleh mengatakan, saya sayang sama kamu. Padahal istri sudah berkurang sayangnya sama suaminya. Atau mungkin tidak ada lagi. Tapi demi mempertahankan rumah tangga, boleh bicara bohong seperti itu, ya, demi kemaslahatan. Jadi dalam rangka mendamaikan perselisihan atau menginformasikan dalam peperangan supaya kaum muslimin tidak dibunuh, dan yang ketiga untuk supaya menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Tapi kalau seperti ini jangan berbohong, ya, dan hendaknya istri memperbaiki dirinya dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Meskipun itu bukan hal yang wajib, tapi lakukanlah apa saja yang disenangi oleh sang suami, karena hal seperti itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta suami kepada istrinya. Akhirnya dia semakin mencintai, semakin menyayangi, ya, akan semakin melindungi dan akan semakin bertanggung jawab kepada istrinya tersebut, karena istri ternyata melakukan pelayanan, perhatian, kepedulian, dan melakukan hal-hal yang disukai oleh suaminya. Demikian, ya. Sampai di sini saja, sudah masuk waktu zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.